Muhaimin Iskandar angkat bicara kabar ada janji bahan bakar minyak, BBM, gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden, Wapres, mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan, DPD, PKB Jawa Barat Syaiful Huda. Cak Imin, sapaan Muhaimin, mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan, wacana yang sebenarnya yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Itu disalahpahami, itu subsidi transportasi tidak boleh dihentikan, terutama akses kepada pekerjaan. Katanya ditemui di Hotel Sunshine, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Ia mengungkapkan, apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Jadi kalau rakyat yang bekerja paling level bawah, tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa mendapatkan transportasi publik yang memadai, bisa menggunakan motor dengan subsidi BBM khusus, ujarnya. Cak Imin menegaskan, BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Enggak mungkin, tapi itu difokuskan kepada akses pekerjaan bagi kaum lemah untuk bisa keluar rumah dan bekerja, tuturnya. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Caimin malah tertawa saat wartawan menanyakan soal nama singkatan Anies Caimin yang disingkat menjadi Amin dan dianggap politisasi agama. Ia menegaskan tidak ada yang dipolitisasi, namun tak mengetahui alasan di masjid banyak Amin. Pernyataan itu kemudian disambut tawa oleh wartawan yang ada di lokasi. Hal itu disampaikan oleh Caimin setelah melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh lintas agama di TMII pada Kamis 14 September 2023. Selain berbicara soal singkatan nama Amin yang dianggap politisasi agama, Caimin juga berbicara perihal sosok kapten dalam tim pemenangan Anies Muhaimin. Bos, ini kan sekarang sama Pak Anies ya, dan kalau digabungin dulu ya jadinya Amin. Berarti Amin ini sekarang udah identiknya adalah politisasi dengan buat Gus dan Pak Anies nih, berarti gimana itu? Politisasi apa? Politisasi masjid. Kami tidak pernah mempolitisasi masjid, tapi nggak tahu di masjid kok banyak Amin. Bos, ini kan sekarang sama Pak Anies ya, dan kalau digabungin dulu ya jadinya Amin. Berarti Amin ini sekarang udah identiknya adalah politisasi dengan buat Gus dan Pak Anies nih, berarti gimana itu? Politisasi apa? Politisasi masjid. Kami tidak pernah mempolitisasi masjid, tapi nggak tahu di masjid kok banyak Amin. Deklarasi Caimin jadi cawapres dianggap belum bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan oleh pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani pada Kamis 14 September. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh SMRC, elektabilitas Anies Baswedan hanya sebesar 16,5%. Padahal sebelum mengusung Caimin, Anies mendapatkan suara sekitar 20%. Menurut Saiful, 16,5% pendukung Anies itu mencerminkan kekuatan dua partai pengusung. Dua partai pengusung Anies yang dimaksud adalah Nasdem dan PKB. Saiful mengatakan data tersebut menunjukkan bahwa Anies tidak mempunyai dukungan independen. Pendukung Anies hanya berdasarkan pada partai politik pengusungnya saja. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden
atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat, yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya, yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon Wakil Presiden atau Bacawa Pres, yakni Mohaimin Iskandar alias Caimin, mengklaim siapapun yang berkoalisi dengan partainya akan jadi pemenang dalam pemilihan umum atau pemilu. Hal itu disampaikan Caimin dalam acara Halakoh Para Anjengan dan Habaib Soreang Bandung, Jawa Barat pada Jumat 15 September 2023. Adapun Caimin dideklarasikan oleh Nasdem dan PKB menjadi Bacawa Pres, yakni mendampingi bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Saudara, Caimin juga menceritakan pada pemilihan umum 2004 dan 2009, koalisi yang diisi PKB menang. Saat itu diketahui koalisi tersebut mengusung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kemudian pada pemilu 2014 dan 2019, koalisi yang diisi PKB juga menang pemilu. Koalisi tersebut mengusung Presiden Indonesia saat ini, yakni Joko Widodo. Ia juga mengatakan pengalaman PKB selama kurang lebih 20 tahun ini cukup untuk menjadi modal dan kekuatan besar pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta jajaran PKB khususnya di Jawa Barat saling gotong royong untuk memenangkan pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Pemerintahan dan kenegaraan. Ibaratnya 20 tahun terakhir PKB bersama pemerintahan Pak SBY 10 tahun. PKB bersama pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun. 20 tahun ini cukup pengalaman bagi PKB untuk menjadi bagian dari kekuatan besar. Kali ini mohonkan kepada rakyat PKB berkesempatan memimpin jalannya 10 tahun perubahan ke depan. Amin. Mohon doa dan dukungan para ulama, para masyayikh, para habaib. PKB memiliki kesempatan untuk menyempurnakan pengalaman 20 tahun jalannya pemerintahan yang kami ikuti. Pak Huda sering bilang, biasanya kalau dalam koalisi siapapun yang ada PKB di situ biasanya menjadi pemenang pemilu tahun ini. Keyakinan ini menjadi motivasi dan energi yang mendorong seluruh komponen, seluruh kekuatan, seluruh jaringan keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluarga besar seluruh jaringan perjuangan umat Islam, wabil khusus perjuangan yang dipimpin oleh kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Saya juga terima kasih hadir di sini, katanya saya lupa, teman-teman yang sudah menjadi relawan Anies Mohaimin yang sudah bergerak dan bekerja selama beberapa minggu bahkan bulan terakhir sudah memiliki rangkaian tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Mohaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat, yakni Syaiful Huda,
di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya, yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sekaligus bakal calon wakil presiden atau cawapres Muhaimin Iskandar alias Caimin menceritakan soal keluarnya PKB dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Menurut Caimin, salah satu pertimbangan yang membuatnya beralih dari KKIR dan berkoalisi dengan Koalisi Perubahan setelah mendapat saran dari salah seorang kiai di Jawa Timur. Hal itu disampaikan oleh Caimin dalam orasi politiknya di acara Halakoh Para Ajengan dan Habib di Soreang, Bandung, Jawa Barat, Jumat 15 September 2023. Setelah mendapat masukan dari kiai tersebut, Caimin juga berkonsultasi dengan seorang kiai lainnya. Dia menjelaskan bahwa kiai tersebut bahkan melakukan istikharah sebelum akhirnya memberikan masukan kepada Caimin. Diketahui Saudara, Caimin awalnya sempat berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto. Belakangan nama KKIR sendiri berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju atau KIM tanpa sepengetahuan Caimin saat PKB masih di dalamnya setelah PAN dan Golkar bergabung. Namun baru-baru ini Caimin ditunjuk ke Nasdem sebagai bakal calon wakil presiden, pendamping bakal calon presiden atau capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Di mana Anies dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dan cawapres pemilu 2024 pada 2 September 2023 lalu. DPP PKB mengacu pada kabar bumi. Kabar buminya, analisa politiknya, fakta-faktanya adalah kita berkoalisi dengan KKIR. Meskipun suatu hari koalisi KKIR ini kita juga konsultasikan kepada salah satu di Jawa Timur. Beliau bilang, meskipun ini fakta buminya seperti itu, saya melihat fakta lainnya tidak terjadi. Dan betul ternyata tidak terjadi. Di akhir dari pengambilan keputusan ini, kami konsultasi dengan Kiram Suro, salah satunya adalah Kiai Ahmad Badawi yang sedang melaksanakan umroh dan beliau minta waktu. Saya akan istikharah Al-Quran, kasih waktu saya 4 jam atau 6 jam untuk melihat prospeknya kayak apa. Itu belum kelihatan gambarannya. 3 jam berikutnya beliau menelpon, istikharah saya menunjukkan sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dari rangkaian itulah akhirnya PKB mengambil keputusan bersama Partai Nasdem berkoalisi untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan alhamdulillah deklarasi dilakukan. Kita sangat tidak menyangka sambutan dan harapan yang dititipkan begitu besar dan meledak hingga ke seluruh Nusantara, dari Aceh hingga Papua. Amin ya rabbal. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat, yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya, yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang,
maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'duh. Yang saya muliakan Ketua Majelis Syuro Bapak Habib Salim Segaf Al-Jufri beserta para Wakil Ketua Majelis Syuro dan seluruh jajaran. Yang saya hormati, saya banggakan Presiden PKS Pak Saihu beserta seluruh jajaran. Yang saya banggakan pimpinan Partai Nasdem, pimpinan PKB. Yang saya banggakan, saya hormati Mas Anies Baswedan, calon presiden tahun 2024. Amin. Aminkan amin. Teman-teman media dan seluruh masyarakat yang ikut menyaksikan acara hari ini di seluruh tanah air. Rasa syukur, terharu, bahagia atas silaturahmi dan pembacaan keputusan Majelis Syuro PKS pada malam hari ini. Atas kepercayaan yang diberikan, tentu sebagai Ketua Umum PKB menyambut dan dengan penuh sukacita siap bekerja sama PKB PKS menyongsong kemenangan 2024. Memenangkan pasangan Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sebagai bakal calon wakil presiden, amanah yang diberikan kepada saya dan Mas Anies tentu saja adalah kepercayaan yang luar biasa, yang insya Allah akan menjadi bagian dari semangat kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Kebersamaan Mas Anies, saya, dan PKS sebenarnya telah terjalin lama, baik di legislatif, eksekutif, maupun di pemerintahan daerah khusus ibu kota. Kerjasama PKB PKS tercermin kita bersama-sama dalam koalisi tahun 2014. Kebersamaan saya dengan Al-Mukarrom Habib Salim bersama-sama menjadi bagian dari kabinet pimpinan Pak Presiden SBY. Kebersamaan hari ini reunian dan kebersamaan untuk menyongsong Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Kebersamaan pada hari ini adalah kebersamaan yang terus menguatkan persaudaraan keislaman, persaudaraan kebangsaan, dan persaudaraan kemanusiaan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Semoga kebersamaan ini benar-benar terwujud dalam kerja besar mensukseskan pemilu tahun 2024 sekaligus menjemput dan merebut kemenangan amin dalam Pilpres yang akan datang. Mohon doa, restu, dan dukungan dari seluruh rakyat bangsa Indonesia. Kami siap membawa harapan, cita-cita, dan kepercayaan rakyat untuk kemajuan bangsa kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhaimin Iskandar angkat bicara kabar ada janji bahan bakar minyak, BBM, gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden, Wapres,
mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan, DPD, PKB Jawa Barat Syaiful Huda. Cak Imin, sapaan Muhaimin, mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan, wacana yang sebenarnya yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Itu disalahpahami, itu subsidi transportasi tidak boleh dihentikan, terutama akses kepada pekerjaan. Katanya ditemui di Hotel Sunshine, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Ia mengungkapkan, apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Jadi kalau rakyat yang bekerja paling level bawah, tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa mendapatkan transportasi publik yang memadai, bisa menggunakan motor dengan subsidi BBM khusus, ujarnya. Cak Imin menegaskan, BBM gratis atau Rp0 yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Enggak mungkin, tapi itu difokuskan kepada akses pekerjaan bagi kaum lemah untuk bisa keluar rumah dan bekerja, tuturnya. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau Rp0 yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Caimin malah tertawa saat wartawan menanyakan soal nama singkatan Anies Caimin yang disingkat menjadi Amin dan dianggap politisasi agama. Ia menegaskan tidak ada yang dipolitisasi, namun tak mengetahui alasan di masjid banyak Amin. Pernyataan itu kemudian disambut tawa oleh wartawan yang ada di lokasi. Hal itu disampaikan oleh Caimin setelah melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh lintas agama di TMII pada Kamis 14 September 2023. Selain berbicara soal singkatan nama Amin yang dianggap politisasi agama, Caimin juga berbicara perihal sosok kapten dalam tim pemenangan Anies Muhaimin. Bos, ini kan sekarang sama Pak Anies ya, dan kalau digabungin dulu ya jadinya Amin. Berarti Amin ini sekarang udah identiknya adalah politisasi dengan buat Gus dan Pak Anies nih, berarti gimana itu? Politisasi apa? Politisasi masjid. Kami tidak pernah mempolitisasi masjid, tapi nggak tahu di masjid kok banyak Amin. Bos, ini kan sekarang sama Pak Anies ya, dan kalau digabungin dulu ya jadinya Amin. Berarti Amin ini sekarang udah identiknya adalah politisasi dengan buat Gus dan Pak Anies nih, berarti gimana itu? Politisasi apa? Politisasi masjid. Kami tidak pernah mempolitisasi masjid, tapi nggak tahu di masjid kok banyak Amin. Deklarasi Caimin jadi cawapres dianggap belum bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan oleh pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani pada Kamis 14 September. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh SMRC, elektabilitas Anies Baswedan hanya sebesar 16,5%. Padahal sebelum mengusung Caimin, Anies mendapatkan suara sekitar 20%. Menurut Saiful, 16,5% pendukung Anies itu mencerminkan kekuatan dua partai pengusung. Dua partai pengusung Anies yang dimaksud adalah Nasdem dan PKB. Saiful mengatakan data tersebut menunjukkan bahwa Anies tidak mempunyai dukungan independen. Pendukung Anies hanya berdasarkan pada partai politik pengusungnya saja. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang.
Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat, yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya, yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon Wakil Presiden atau Bacawa Pres, yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengklaim siapapun yang berkoalisi dengan partainya akan jadi pemenang dalam pemilihan umum atau pemilu. Hal itu disampaikan Caimin dalam acara Halakoh Para Anjengan dan Habaib Soreang Bandung, Jawa Barat pada Jumat 15 September 2023. Adapun Caimin dideklarasikan oleh Nasdem dan PKB menjadi Bacawa Pres, yakni mendampingi bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Saudara, Caimin juga menceritakan pada pemilihan umum 2004 dan 2009, koalisi yang diisi PKB menang. Saat itu diketahui koalisi tersebut mengusung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kemudian pada pemilu 2014 dan 2019, koalisi yang diisi PKB juga menang pemilu. Koalisi tersebut mengusung Presiden Indonesia saat ini, yakni Joko Widodo. Ia juga mengatakan pengalaman PKB selama kurang lebih 20 tahun ini cukup untuk menjadi modal dan kekuatan besar pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta jajaran PKB khususnya di Jawa Barat saling gotong royong untuk memenangkan pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Pemerintahan dan kenegaraan. Ibaratnya 20 tahun terakhir PKB bersama pemerintahan Pak SBY 10 tahun. PKB bersama pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun. 20 tahun ini cukup pengalaman bagi PKB untuk menjadi bagian dari kekuatan besar. Kali ini mohonkan kepada rakyat PKB berkesempatan memimpin jalannya 10 tahun perubahan ke depan. Amin. Mohon doa dan dukungan para ulama, para masyayikh, para habaib. PKB memiliki kesempatan untuk menyempurnakan pengalaman 20 tahun jalannya pemerintahan yang kami ikuti. Pak Huda sering bilang, biasanya kalau dalam koalisi siapapun yang ada PKB di situ biasanya menjadi pemenang pemilu tahun ini. Keyakinan ini menjadi motivasi dan energi yang mendorong seluruh komponen, seluruh kekuatan, seluruh jaringan keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluarga besar seluruh jaringan perjuangan umat Islam, wabil khusus perjuangan yang dipimpin oleh kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Saya juga terima kasih hadir di sini, katanya saya lupa, teman-teman yang sudah menjadi relawan Anies Muhaimin yang sudah bergerak dan bekerja selama beberapa minggu bahkan bulan terakhir sudah memiliki rangkaian tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat, yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya,
yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sekaligus bakal calon wakil presiden atau cawapres Muhaimin Iskandar alias Caimin menceritakan soal keluarnya PKB dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Menurut Caimin, salah satu pertimbangan yang membuatnya beralih dari KKIR dan berkoalisi dengan Koalisi Perubahan setelah mendapat saran dari salah seorang kiai di Jawa Timur. Hal itu disampaikan oleh Caimin dalam orasi politiknya di acara Halakoh Para Ajengan dan Habib di Soreang, Bandung, Jawa Barat, Jumat 15 September 2023. Setelah mendapat masukan dari kiai tersebut, Caimin juga berkonsultasi dengan seorang kiai lainnya. Dia menjelaskan bahwa kiai tersebut bahkan melakukan istikharah sebelum akhirnya memberikan masukan kepada Caimin. Diketahui Saudara, Caimin awalnya sempat berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto. Belakangan nama KKIR sendiri berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju atau KIM tanpa sepengetahuan Caimin saat PKB masih di dalamnya setelah PAN dan Golkar bergabung. Namun baru-baru ini Caimin ditunjuk ke Nasdem sebagai bakal calon wakil presiden, pendamping bakal calon presiden atau capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Di mana Anies dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dan cawapres pemilu 2024 pada 2 September 2023 lalu. DPP PKB mengacu pada kabar bumi. Kabar buminya, analisa politiknya, fakta-faktanya adalah kita berkoalisi dengan KKIR. Meskipun suatu hari koalisi KKIR ini kita juga konsultasikan kepada salah satu di Jawa Timur. Beliau bilang, meskipun ini fakta buminya seperti itu, saya melihat fakta lainnya tidak terjadi. Dan betul ternyata tidak terjadi. Di akhir dari pengambilan keputusan ini, kami konsultasi dengan Kiram Suro, salah satunya adalah Kiai Ahmad Badawi yang sedang melaksanakan umroh dan beliau minta waktu. Saya akan istikharah Al-Quran, kasih waktu saya 4 jam atau 6 jam untuk melihat prospeknya kayak apa. Itu belum kelihatan gambarannya. 3 jam berikutnya beliau menelpon, istikharah saya menunjukkan sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dari rangkaian itulah akhirnya PKB mengambil keputusan bersama Partai Nasdem berkoalisi untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan alhamdulillah deklarasi dilakukan. Kita sangat tidak menyangka sambutan dan harapan yang dititipkan begitu besar dan meledak hingga ke seluruh Nusantara, dari Aceh hingga Papua. Amin ya rabbal. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat, yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya, yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja.
Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'duh. Yang saya muliakan Ketua Majelis Syuro Bapak Habib Salim Segaf Al-Jufri beserta para Wakil Ketua Majelis Syuro dan seluruh jajaran. Yang saya hormati, saya banggakan Presiden PKS Pak Saihu beserta seluruh jajaran. Yang saya banggakan pimpinan Partai Nasdem, pimpinan PKB. Yang saya banggakan, saya hormati Mas Anies Baswedan, calon presiden tahun 2024. Amin. Aminkan amin. Teman-teman media dan seluruh masyarakat yang ikut menyaksikan acara hari ini di seluruh tanah air. Rasa syukur, terharu, bahagia atas silaturahmi dan pembacaan keputusan Majelis Syuro PKS pada malam hari ini. Atas kepercayaan yang diberikan, tentu sebagai Ketua Umum PKB menyambut dan dengan penuh sukacita siap bekerja sama PKB PKS menyongsong kemenangan 2024. Memenangkan pasangan Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sebagai bakal calon wakil presiden, amanah yang diberikan kepada saya dan Mas Anies tentu saja adalah kepercayaan yang luar biasa, yang insya Allah akan menjadi bagian dari semangat kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Kebersamaan Mas Anies, saya, dan PKS sebenarnya telah terjalin lama, baik di legislatif, eksekutif, maupun di pemerintahan daerah khusus ibu kota. Kerjasama PKB PKS tercermin kita bersama-sama dalam koalisi tahun 2014. Kebersamaan saya dengan Al-Mukarram Habib Salim bersama-sama menjadi bagian dari kabinet pimpinan Pak Presiden SBY. Kebersamaan hari ini reunian dan kebersamaan untuk menyongsong Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Kebersamaan pada hari ini adalah kebersamaan yang terus menguatkan persaudaraan keislaman, persaudaraan kebangsaan, dan persaudaraan kemanusiaan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Semoga kebersamaan ini benar-benar terwujud dalam kerja besar mensukseskan pemilu tahun 2024 sekaligus menjemput dan merebut kemenangan amin dalam pilpres yang akan datang. Mohon doa, restu, dan dukungan dari seluruh rakyat bangsa Indonesia. Kami siap membawa harapan, cita-cita, dan kepercayaan rakyat untuk kemajuan bangsa kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhaimin Iskandar angkat bicara kabar ada janji bahan bakar minyak, BBM, gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden, Wapres, mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024. Sebelumnya,
Wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan, DPD, PKB Jawa Barat Syaiful Huda. Cak Imin, sapaan Muhaimin, mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan, wacana yang sebenarnya yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Itu disalahpahami, itu subsidi transportasi tidak boleh dihentikan, terutama akses kepada pekerjaan. Katanya ditemui di Hotel Sunshine, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Ia mengungkapkan, apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Jadi kalau rakyat yang bekerja paling level bawah, tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa mendapatkan transportasi publik yang memadai, bisa menggunakan motor dengan subsidi BBM khusus, ujarnya. Cak Imin menegaskan, BBM gratis atau Rp0 yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Enggak mungkin, tapi itu difokuskan kepada akses pekerjaan bagi kaum lemah untuk bisa keluar rumah dan bekerja, tuturnya. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau Rp0 yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Caimin malah tertawa saat wartawan menanyakan soal nama singkatan Anies Caimin yang disingkat menjadi Amin dan dianggap politisasi agama. Ia menegaskan tidak ada yang dipolitisasi, namun tak mengetahui alasan di masjid banyak Amin. Pernyataan itu kemudian disambut tawa oleh wartawan yang ada di lokasi. Hal itu disampaikan oleh Caimin setelah melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh lintas agama di TMII pada Kamis 14 September 2023. Selain berbicara soal singkatan nama Amin yang dianggap politisasi agama, Caimin juga berbicara perihal sosok kapten dalam tim pemenangan Anies Muhaimin. Bos, ini kan sekarang sama Pak Anies ya, dan kalau digabungin dulu ya jadinya Amin. Berarti Amin ini sekarang udah identiknya adalah politisasi dengan buat Gus dan Pak Anies nih, berarti gimana itu? Politisasi apa? Politisasi masjid. Kami tidak pernah mempolitisasi masjid, tapi nggak tahu di masjid kok banyak Amin. Bos, ini kan sekarang sama Pak Anies ya, dan kalau digabungin dulu ya jadinya Amin. Berarti Amin ini sekarang udah identiknya adalah politisasi dengan buat Gus dan Pak Anies nih, berarti gimana itu? Politisasi apa? Politisasi masjid. Kami tidak pernah mempolitisasi masjid, tapi nggak tahu di masjid kok banyak Amin. Deklarasi Caimin jadi cawapres dianggap belum bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan oleh pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani pada Kamis 14 September. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh SMRC, elektabilitas Anies Baswedan hanya sebesar 16,5%. Padahal sebelum mengusung Caimin, Anies mendapatkan suara sekitar 20%. Menurut Saiful, 16,5% pendukung Anies itu mencerminkan kekuatan dua partai pengusung. Dua partai pengusung Anies yang dimaksud adalah Nasdem dan PKB. Saiful mengatakan data tersebut menunjukkan bahwa Anies tidak mempunyai dukungan independen. Pendukung Anies hanya berdasarkan pada partai politik pengusungnya saja. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut
disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat, yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya, yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon Wakil Presiden atau Bacawa Pres, yakni Mohaimin Iskandar alias Caimin, mengklaim siapapun yang berkoalisi dengan partainya akan jadi pemenang dalam pemilihan umum atau pemilu. Hal itu disampaikan Caimin dalam acara Halakoh Para Anjengan dan Habaib Soreang Bandung, Jawa Barat pada Jumat 15 September 2023. Adapun Caimin dideklarasikan oleh Nasdem dan PKB menjadi Bacawa Pres, yakni mendampingi bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Saudara, Caimin juga menceritakan pada pemilihan umum 2004 dan 2009, koalisi yang diisi PKB menang. Saat itu diketahui koalisi tersebut mengusung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kemudian pada pemilu 2014 dan 2019, koalisi yang diisi PKB juga menang pemilu. Koalisi tersebut mengusung Presiden Indonesia saat ini, yakni Joko Widodo. Ia juga mengatakan pengalaman PKB selama kurang lebih 20 tahun ini cukup untuk menjadi modal dan kekuatan besar pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta jajaran PKB khususnya di Jawa Barat saling gotong royong untuk memenangkan pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Pemerintahan dan kenegaraan. Ibaratnya 20 tahun terakhir PKB bersama pemerintahan Pak SBY 10 tahun. PKB bersama pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun. 20 tahun ini cukup pengalaman bagi PKB untuk menjadi bagian dari kekuatan besar. Kali ini mohonkan kepada rakyat PKB berkesempatan memimpin jalannya 10 tahun perubahan ke depan. Amin. Mohon doa dan dukungan para ulama, para masyayikh, para habaib. PKB memiliki kesempatan untuk menyempurnakan pengalaman 20 tahun jalannya pemerintahan yang kami ikuti. Pak Huda sering bilang, biasanya kalau dalam koalisi siapapun yang ada PKB di situ biasanya menjadi pemenang pemilu tahun ini. Keyakinan ini menjadi motivasi dan energi yang mendorong seluruh komponen, seluruh kekuatan, seluruh jaringan keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluarga besar seluruh jaringan perjuangan umat Islam, wabil khusus perjuangan yang dipimpin oleh kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Saya juga terima kasih hadir di sini, katanya saya lupa, teman-teman yang sudah menjadi relawan Anies Mohaimin yang sudah bergerak dan bekerja selama beberapa minggu bahkan bulan terakhir sudah memiliki rangkaian tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Mohaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat, yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya,
yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sekaligus bakal calon wakil presiden atau cawapres Muhaimin Iskandar alias Caimin menceritakan soal keluarnya PKB dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Menurut Caimin, salah satu pertimbangan yang membuatnya beralih dari KKIR dan berkoalisi dengan Koalisi Perubahan setelah mendapat saran dari salah seorang kiai di Jawa Timur. Hal itu disampaikan oleh Caimin dalam orasi politiknya di acara Halakoh Para Ajengan dan Habib di Soreang, Bandung, Jawa Barat, Jumat 15 September 2023. Setelah mendapat masukan dari kiai tersebut, Caimin juga berkonsultasi dengan seorang kiai lainnya. Dia menjelaskan bahwa kiai tersebut bahkan melakukan istikharah sebelum akhirnya memberikan masukan kepada Caimin. Diketahui Saudara, Caimin awalnya sempat berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto. Belakangan nama KKIR sendiri berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju atau KIM tanpa sepengetahuan Caimin saat PKB masih di dalamnya setelah PAN dan Golkar bergabung. Namun baru-baru ini Caimin ditunjuk ke Nasdem sebagai bakal calon wakil presiden, pendamping bakal calon presiden atau capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Di mana Anies dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dan cawapres pemilu 2024 pada 2 September 2023 lalu. DPP PKB mengacu pada kabar bumi. Kabar buminya, analisa politiknya, fakta-faktanya adalah kita berkoalisi dengan KKIR. Meskipun suatu hari koalisi KKIR ini kita juga konsultasikan kepada salah satu di Jawa Timur. Beliau bilang, meskipun ini fakta buminya seperti itu, saya melihat fakta lainnya tidak terjadi. Dan betul ternyata tidak terjadi. Di akhir dari pengambilan keputusan ini, kami konsultasi dengan Kiram Suro, salah satunya adalah Kiai Ahmad Badawi yang sedang melaksanakan umroh dan beliau minta waktu. Saya akan istikharah Al-Quran, kasih waktu saya 4 jam atau 6 jam untuk melihat prospeknya kayak apa. Itu belum kelihatan gambarannya. 3 jam berikutnya beliau menelpon, istikharah saya menunjukkan sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dari rangkaian itulah akhirnya PKB mengambil keputusan bersama Partai Nasdem berkoalisi untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan alhamdulillah deklarasi dilakukan. Kita sangat tidak menyangka sambutan dan harapan yang dititipkan begitu besar dan meledak hingga ke seluruh Nusantara, dari Aceh hingga Papua. Amin ya Allah. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat, yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya, yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja.
Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'duh. Yang saya muliakan Ketua Majelis Syuro Bapak Habib Salim Segaf Al-Jufri beserta para Wakil Ketua Majelis Syuro dan seluruh jajaran. Yang saya hormati, saya banggakan Presiden PKS Pak Saihu beserta seluruh jajaran. Yang saya banggakan pimpinan Partai Nasdem, pimpinan PKB. Yang saya banggakan, saya hormati Mas Anies Baswedan, calon presiden tahun 2024. Amin. Aminkan amin. Teman-teman media dan seluruh masyarakat yang ikut menyaksikan acara hari ini di seluruh tanah air. Rasa syukur, terharu, bahagia atas silaturahmi dan pembacaan keputusan Majelis Syuro PKS pada malam hari ini. Atas kepercayaan yang diberikan, tentu sebagai Ketua Umum PKB menyambut dan dengan penuh sukacita siap bekerja sama PKB PKS menyongsong kemenangan 2024. Memenangkan pasangan Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sebagai bakal calon wakil presiden, amanah yang diberikan kepada saya dan Mas Anies tentu saja adalah kepercayaan yang luar biasa, yang insya Allah akan menjadi bagian dari semangat kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Kebersamaan Mas Anies, saya, dan PKS sebenarnya telah terjalin lama, baik di legislatif, eksekutif, maupun di pemerintahan daerah khusus ibu kota. Kerjasama PKB PKS tercermin kita bersama-sama dalam koalisi tahun 2014. Kebersamaan saya dengan Al-Mukarrom Habib Salim bersama-sama menjadi bagian dari kabinet pimpinan Pak Presiden SBY. Kebersamaan hari ini reunian dan kebersamaan untuk menyongsong Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Kebersamaan pada hari ini adalah kebersamaan yang terus menguatkan persaudaraan keislaman, persaudaraan kebangsaan, dan persaudaraan kemanusiaan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Semoga kebersamaan ini benar-benar terwujud dalam kerja besar mensukseskan pemilu tahun 2024 sekaligus menjemput dan merebut kemenangan amin dalam pilpres yang akan datang. Mohon doa, restu, dan dukungan dari seluruh rakyat bangsa Indonesia. Kami siap membawa harapan, cita-cita, dan kepercayaan rakyat untuk kemajuan bangsa kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhaimin Iskandar angkat bicara kabar ada janji bahan bakar minyak, BBM, gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden, Wapres, mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024. Sebelumnya,
Wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan, DPD, PKB Jawa Barat Syaiful Huda. Cak Imin, sapaan Muhaimin, mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan, wacana yang sebenarnya yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Itu disalahpahami, itu subsidi transportasi tidak boleh dihentikan, terutama akses kepada pekerjaan. Katanya ditemui di Hotel Sunshine, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Ia mengungkapkan, apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Jadi kalau rakyat yang bekerja paling level bawah, tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa mendapatkan transportasi publik yang memadai, bisa menggunakan motor dengan subsidi BBM khusus, ujarnya. Cak Imin menegaskan, BBM gratis atau Rp0 yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Enggak mungkin, tapi itu difokuskan kepada akses pekerjaan bagi kaum lemah untuk bisa keluar rumah dan bekerja, tuturnya. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau Rp0 yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Caimin malah tertawa saat wartawan menanyakan soal nama singkatan Anies Caimin yang disingkat menjadi Amin dan dianggap politisasi agama. Ia menegaskan tidak ada yang dipolitisasi, namun tak mengetahui alasan di masjid banyak Amin. Pernyataan itu kemudian disambut tawa oleh wartawan yang ada di lokasi. Hal itu disampaikan oleh Caimin setelah melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh lintas agama di TMII pada Kamis 14 September 2023. Selain berbicara soal singkatan nama Amin yang dianggap politisasi agama, Caimin juga berbicara perihal sosok kapten dalam tim pemenangan Anies Muhaimin. Bos, ini kan sekarang sama Pak Anies ya, dan kalau digabungin dulu ya jadinya Amin. Berarti Amin ini sekarang udah identiknya adalah politisasi dengan buat Gus dan Pak Anies nih, berarti gimana itu? Politisasi apa? Politisasi masjid. Kami tidak pernah mempolitisasi masjid, tapi nggak tahu di masjid kok banyak Amin. Bos, ini kan sekarang sama Pak Anies ya, dan kalau digabungin dulu ya jadinya Amin. Berarti Amin ini sekarang udah identiknya adalah politisasi dengan buat Gus dan Pak Anies nih, berarti gimana itu? Politisasi apa? Politisasi masjid. Kami tidak pernah mempolitisasi masjid, tapi nggak tahu di masjid kok banyak Amin. Deklarasi Caimin jadi cawapres dianggap belum bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan oleh pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani pada Kamis 14 September. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh SMRC, elektabilitas Anies Baswedan hanya sebesar 16,5%. Padahal sebelum mengusung Caimin, Anies mendapatkan suara sekitar 20%. Menurut Saiful, 16,5% pendukung Anies itu mencerminkan kekuatan dua partai pengusung. Dua partai pengusung Anies yang dimaksud adalah Nasdem dan PKB. Saiful mengatakan data tersebut menunjukkan bahwa Anies tidak mempunyai dukungan independen. Pendukung Anies hanya berdasarkan pada partai politik pengusungnya saja. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut
disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat, yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya, yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon Wakil Presiden atau Bacawa Pres, yakni Mohaimin Iskandar alias Caimin, mengklaim siapapun yang berkoalisi dengan partainya akan jadi pemenang dalam pemilihan umum atau pemilu. Hal itu disampaikan Caimin dalam acara Halakoh Para Anjengan dan Habaib Soreang Bandung, Jawa Barat pada Jumat 15 September 2023. Adapun Caimin dideklarasikan oleh Nasdem dan PKB menjadi Bacawa Pres, yakni mendampingi bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Saudara, Caimin juga menceritakan pada pemilihan umum 2004 dan 2009, koalisi yang diisi PKB menang. Saat itu diketahui koalisi tersebut mengusung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kemudian pada pemilu 2014 dan 2019, koalisi yang diisi PKB juga menang pemilu. Koalisi tersebut mengusung Presiden Indonesia saat ini, yakni Joko Widodo. Ia juga mengatakan pengalaman PKB selama kurang lebih 20 tahun ini cukup untuk menjadi modal dan kekuatan besar pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta jajaran PKB khususnya di Jawa Barat saling gotong royong untuk memenangkan pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Pemerintahan dan kenegaraan. Ibaratnya 20 tahun terakhir PKB bersama pemerintahan Pak SBY 10 tahun. PKB bersama pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun. 20 tahun ini cukup pengalaman bagi PKB untuk menjadi bagian dari kekuatan besar. Kali ini mohonkan kepada rakyat PKB berkesempatan memimpin jalannya 10 tahun perubahan ke depan. Amin. Mohon doa dan dukungan para ulama, para masyayikh, para habaib. PKB memiliki kesempatan untuk menyempurnakan pengalaman 20 tahun jalannya pemerintahan yang kami ikuti. Pak Huda sering bilang, biasanya kalau dalam koalisi siapapun yang ada PKB di situ biasanya menjadi pemenang pemilu tahun ini. Keyakinan ini menjadi motivasi dan energi yang mendorong seluruh komponen, seluruh kekuatan, seluruh jaringan keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluarga besar seluruh jaringan perjuangan umat Islam, wabil khusus perjuangan yang dipimpin oleh kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Saya juga terima kasih hadir di sini, katanya saya lupa, teman-teman yang sudah menjadi relawan Anies Mohaimin yang sudah bergerak dan bekerja selama beberapa minggu bahkan bulan terakhir sudah memiliki rangkaian tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Mohaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat, yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya,
yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sekaligus bakal calon wakil presiden atau cawapres Muhaimin Iskandar alias Caimin menceritakan soal keluarnya PKB dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Menurut Caimin, salah satu pertimbangan yang membuatnya beralih dari KKIR dan berkoalisi dengan Koalisi Perubahan setelah mendapat saran dari salah seorang kiai di Jawa Timur. Hal itu disampaikan oleh Caimin dalam orasi politiknya di acara Halakoh Para Ajengan dan Habib di Soreang, Bandung, Jawa Barat, Jumat 15 September 2023. Setelah mendapat masukan dari kiai tersebut, Caimin juga berkonsultasi dengan seorang kiai lainnya. Dia menjelaskan bahwa kiai tersebut bahkan melakukan istikharah sebelum akhirnya memberikan masukan kepada Caimin. Diketahui Saudara, Caimin awalnya sempat berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto. Belakangan nama KKIR sendiri berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju atau KIM tanpa sepengetahuan Caimin saat PKB masih di dalamnya setelah PAN dan Golkar bergabung. Namun baru-baru ini Caimin ditunjuk ke Nasdem sebagai bakal calon wakil presiden, pendamping bakal calon presiden atau capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Di mana Anies dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dan cawapres pemilu 2024 pada 2 September 2023 lalu. DPP PKB mengacu pada kabar bumi. Kabar buminya, analisa politiknya, fakta-faktanya adalah kita berkoalisi dengan KKIR. Meskipun suatu hari koalisi KKIR ini kita juga konsultasikan kepada salah satu di Jawa Timur. Beliau bilang, meskipun ini fakta buminya seperti itu, saya melihat fakta lainnya tidak terjadi. Dan betul ternyata tidak terjadi. Di akhir dari pengambilan keputusan ini, kami konsultasi dengan Kiram Suro, salah satunya adalah Kiai Ahmad Badawi yang sedang melaksanakan umroh dan beliau minta waktu. Saya akan istikharah Al-Quran, kasih waktu saya 4 jam atau 6 jam untuk melihat prospeknya kayak apa. Itu belum kelihatan gambarannya. 3 jam berikutnya beliau menelpon, istikharah saya menunjukkan sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dari rangkaian itulah akhirnya PKB mengambil keputusan bersama Partai Nasdem berkoalisi untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan alhamdulillah deklarasi dilakukan. Kita sangat tidak menyangka sambutan dan harapan yang dititipkan begitu besar dan meledak hingga ke seluruh Nusantara, dari Aceh hingga Papua. Amin ya Allah. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat, yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya, yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja.
Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'duh. Yang saya muliakan Ketua Majelis Syuro Bapak Habib Salim Segaf Al-Jufri beserta para Wakil Ketua Majelis Syuro dan seluruh jajaran. Yang saya hormati, saya banggakan Presiden PKS Pak Saihu beserta seluruh jajaran. Yang saya banggakan pimpinan Partai Nasdem, pimpinan PKB. Yang saya banggakan, saya hormati Mas Anies Baswedan, calon presiden tahun 2024. Amin. Aminkan amin. Teman-teman media dan seluruh masyarakat yang ikut menyaksikan acara hari ini di seluruh tanah air. Rasa syukur, terharu, bahagia atas silaturahmi dan pembacaan keputusan Majelis Syuro PKS pada malam hari ini. Atas kepercayaan yang diberikan, tentu sebagai Ketua Umum PKB menyambut dan dengan penuh sukacita siap bekerja sama PKB PKS menyongsong kemenangan 2024. Memenangkan pasangan Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sebagai bakal calon wakil presiden, amanah yang diberikan kepada saya dan Mas Anies tentu saja adalah kepercayaan yang luar biasa, yang insya Allah akan menjadi bagian dari semangat kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Kebersamaan Mas Anies, saya, dan PKS sebenarnya telah terjalin lama, baik di legislatif, eksekutif, maupun di pemerintahan daerah khusus ibu kota. Kerjasama PKB PKS tercermin kita bersama-sama dalam koalisi tahun 2014. Kebersamaan saya dengan Al-Mukarrom Habib Salim bersama-sama menjadi bagian dari kabinet pimpinan Pak Presiden SBY. Kebersamaan hari ini reunian dan kebersamaan untuk menyongsong Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Kebersamaan pada hari ini adalah kebersamaan yang terus menguatkan persaudaraan keislaman, persaudaraan kebangsaan, dan persaudaraan kemanusiaan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Semoga kebersamaan ini benar-benar terwujud dalam kerja besar mensukseskan pemilu tahun 2024 sekaligus menjemput dan merebut kemenangan amin dalam pilpres yang akan datang. Mohon doa, restu, dan dukungan dari seluruh rakyat bangsa Indonesia. Kami siap membawa harapan, cita-cita, dan kepercayaan rakyat untuk kemajuan bangsa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhaimin Iskandar angkat bicara kabar ada janji bahan bakar minyak, BBM, gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden, Wapres, mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024. Sebelumnya,
Wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan, DPD, PKB Jawa Barat Syaiful Huda. Cak Imin, sapaan Muhaimin, mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan, wacana yang sebenarnya yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Itu disalahpahami, itu subsidi transportasi tidak boleh dihentikan, terutama akses kepada pekerjaan. Katanya ditemui di Hotel Sunshine, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Ia mengungkapkan, apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Jadi kalau rakyat yang bekerja paling level bawah, tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa mendapatkan transportasi publik yang memadai, bisa menggunakan motor dengan subsidi BBM khusus, ujarnya. Cak Imin menegaskan, BBM gratis atau Rp0 yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Enggak mungkin, tapi itu difokuskan kepada akses pekerjaan bagi kaum lemah untuk bisa keluar rumah dan bekerja, tuturnya. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau Rp0 yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Caimin malah tertawa saat wartawan menanyakan soal nama singkatan Anies Caimin yang disingkat menjadi Amin dan dianggap politisasi agama. Ia menegaskan tidak ada yang dipolitisasi, namun tak mengetahui alasan di masjid banyak Amin. Pernyataan itu kemudian disambut tawa oleh wartawan yang ada di lokasi. Hal itu disampaikan oleh Caimin setelah melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh lintas agama di TMII pada Kamis 14 September 2023. Selain berbicara soal singkatan nama Amin yang dianggap politisasi agama, Caimin juga berbicara perihal sosok kapten dalam tim pemenangan Anies Muhaimin. Bos, ini kan sekarang sama Pak Anies ya, dan kalau digabungin dulu ya jadinya Amin. Berarti Amin ini sekarang udah identiknya adalah politisasi dengan buat Gus dan Pak Anies nih, berarti gimana itu? Politisasi apa? Politisasi masjid. Kami tidak pernah mempolitisasi masjid, tapi nggak tahu di masjid kok banyak Amin. Bos, ini kan sekarang sama Pak Anies ya, dan kalau digabungin dulu ya jadinya Amin. Berarti Amin ini sekarang udah identiknya adalah politisasi dengan buat Gus dan Pak Anies nih, berarti gimana itu? Politisasi apa? Politisasi masjid. Kami tidak pernah mempolitisasi masjid, tapi nggak tahu di masjid kok banyak Amin. Deklarasi Caimin jadi cawapres dianggap belum bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan oleh pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani pada Kamis 14 September. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh SMRC, elektabilitas Anies Baswedan hanya sebesar 16,5%. Padahal sebelum mengusung Caimin, Anies mendapatkan suara sekitar 20%. Menurut Saiful, 16,5% pendukung Anies itu mencerminkan kekuatan dua partai pengusung. Dua partai pengusung Anies yang dimaksud adalah Nasdem dan PKB. Saiful mengatakan data tersebut menunjukkan bahwa Anies tidak mempunyai dukungan independen. Pendukung Anies hanya berdasarkan pada partai politik pengusungnya saja. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut
disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon Wakil Presiden atau Bacawa Pres yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin mengklaim siapapun yang berkoalisi dengan partainya akan jadi pemenang dalam pemilihan umum atau pemilu. Hal itu disampaikan Caimin dalam acara Halakoh Para Anjengan dan Habaib Soreang Bandung, Jawa Barat pada Jumat 15 September 2023. Adapun Caimin dideklarasikan oleh Nasdem dan PKB menjadi Bacawa Pres, yakni mendampingi bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Saudara, Caimin juga menceritakan pada pemilihan umum 2004 dan 2009, koalisi yang diisi PKB menang. Saat itu diketahui koalisi tersebut mengusung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kemudian pada pemilu 2014 dan 2019, koalisi yang diisi PKB juga menang pemilu. Koalisi tersebut mengusung Presiden Indonesia saat ini yakni Joko Widodo. Ia juga mengatakan pengalaman PKB selama kurang lebih 20 tahun ini cukup untuk menjadi modal dan kekuatan besar pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta jajaran PKB khususnya di Jawa Barat saling gotong royong untuk memenangkan pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Pemerintahan dan kenegaraan. Ibaratnya 20 tahun terakhir PKB bersama pemerintahan Pak SBY 10 tahun. PKB bersama pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun. 20 tahun ini cukup pengalaman bagi PKB untuk menjadi bagian dari kekuatan besar. Kali ini mohonkan kepada rakyat PKB berkesempatan memimpin jalannya 10 tahun perubahan ke depan. Amin. Mohon doa dan dukungan para ulama, para masyayikh, para habaib. PKB memiliki kesempatan untuk menyempurnakan pengalaman 20 tahun jalannya pemerintahan yang kami ikuti. Pak Uda sering bilang, biasanya kalau dalam koalisi siapapun yang ada PKB di situ biasanya menjadi pemenang pemilu tahun ini. Keyakinan ini menjadi motivasi dan energi yang mendorong seluruh komponen, seluruh kekuatan, seluruh jaringan keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah, keluarga besar seluruh jaringan perjuangan umat Islam, wabil khusus perjuangan yang dipimpin oleh kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Saya juga terima kasih hadir di sini, katanya saya lupa, teman-teman yang sudah menjadi relawan Anies Muhaimin yang sudah bergerak dan bekerja selama beberapa minggu bahkan bulan terakhir sudah memiliki rangkaian tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya
yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sekaligus bakal calon wakil presiden atau Cawapres Muhaimin Iskandar alias Caimin menceritakan soal keluarnya PKB dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Menurut Caimin, salah satu pertimbangan yang membuatnya beralih dari KKIR dan berkoalisi dengan Koalisi Perubahan setelah mendapat saran dari salah seorang kiai di Jawa Timur. Hal itu disampaikan oleh Caimin dalam orasi politiknya di acara Halakoh Para Ajengan dan Habib di Soreang, Bandung, Jawa Barat, Jumat 15 September 2023. Setelah mendapat masukan dari kiai tersebut, Caimin juga berkonsultasi dengan seorang kiai lainnya. Dia menjelaskan bahwa kiai tersebut bahkan melakukan istikharah sebelum akhirnya memberikan masukan kepada Caimin. Diketahui Saudara, Caimin awalnya sempat berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto. Belakangan nama KKIR sendiri berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju atau KIM tanpa sepengetahuan Caimin saat PKB masih di dalamnya setelah PAN dan Golkar bergabung. Namun baru-baru ini Caimin ditunjuk ke Nasdem sebagai bakal calon wakil presiden, pendamping bakal calon presiden atau Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Di mana Anies dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai bakal Capres dan Cawapres pemilu 2024 pada 2 September 2023 lalu. DPP PKB mengacu pada kabar bumi. Kabar buminya, analisa politiknya, fakta-faktanya adalah kita berkoalisi dengan KKIR. Meskipun suatu hari koalisi KKIR ini kita juga konsultasikan kepada salah satu kiai Jawa Timur. Beliau bilang, meskipun ini fakta buminya seperti itu, saya melihat fakta langitnya tidak terjadi. Dan betul ternyata tidak terjadi. Di akhir dari pengambilan keputusan ini, kami konsultasi dengan Kiram Suro, salah satunya adalah Kiai Ahmad Badawi yang sedang melaksanakan umroh dan beliau minta waktu. Saya akan istikharah Al-Quran, kasih waktu saya 4 jam atau 6 jam untuk melihat prospeknya kayak apa. Itu belum kelihatan gambarannya. 3 jam berikutnya beliau menelpon, istikharah saya menunjukkan sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dari rangkaian itulah akhirnya DPP PKB mengambil keputusan bersama Partai Nasdem berkoalisi untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan alhamdulillah deklarasi dilakukan, kita sangat tidak menyangka sambutan dan harapan yang dititipkan begitu besar dan meledak hingga ke seluruh Nusantara dari Aceh hingga Papua. Amin ya Allah. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja.
Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua Majelis Syuro Bapak Habib Salim Segaf Al-Jufri beserta para Wakil Ketua Majelis Syuro dan seluruh jajaran. Yang saya hormati, saya banggakan Presiden PKS Pak Saihu beserta seluruh jajaran. Yang saya banggakan pimpinan Partai Nasdem, pimpinan PKB. Yang saya banggakan, saya hormati Mas Anies Baswedan, calon presiden tahun 2024. Amin. Aminkan amin. Teman-teman media dan seluruh masyarakat yang ikut menyaksikan acara hari ini di seluruh tanah air. Rasa syukur, terharu, bahagia atas silaturahmi dan pembacaan keputusan Majelis Syuro PKS pada malam hari ini. Atas kepercayaan yang diberikan, tentu sebagai Ketua Umum PKB menyambut dan dengan penuh sukacita siap bekerja sama PKB PKS menyongsong kemenangan 2024. Memenangkan pasangan Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sebagai bakal calon wakil presiden, amanah yang diberikan kepada saya dan Mas Anies tentu saja adalah kepercayaan yang luar biasa, yang insya Allah akan menjadi bagian dari semangat kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Kebersamaan Mas Anies, saya, dan PKS sebenarnya telah terjalin lama, baik di legislatif, eksekutif, maupun di pemerintahan daerah khusus ibu kota. Kerjasama PKB PKS tercermin kita bersama-sama dalam koalisi tahun 2014. Kebersamaan saya dengan Al-Mukarrom Habib Salim bersama-sama menjadi bagian dari kabinet pimpinan Pak Presiden SBY. Kebersamaan hari ini reunian dan kebersamaan untuk menyongsong Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Kebersamaan pada hari ini adalah kebersamaan yang terus menguatkan persaudaraan keislaman, persaudaraan kebangsaan, dan persaudaraan kemanusiaan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Semoga kebersamaan ini benar-benar terwujud dalam kerja besar mensukseskan pemilu tahun 2024 sekaligus menjemput dan merebut kemenangan amin dalam pilpres yang akan datang. Mohon doa, restu dan dukungan dari seluruh rakyat bangsa Indonesia. Kami siap membawa harapan, cita-cita, dan kepercayaan rakyat untuk kemajuan bangsa kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhaimin Iskandar angkat bicara kabar ada janji bahan bakar minyak, BBM, gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden, Wapres, mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024. Sebelumnya,
Wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan, DPD, PKB Jawa Barat Syaiful Huda. Cak Imin, sapaan Muhaimin, mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan, wacana yang sebenarnya yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Itu disalahpahami, itu subsidi transportasi tidak boleh dihentikan, terutama akses kepada pekerjaan. Katanya ditemui di Hotel Sunshine, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Ia mengungkapkan, apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Jadi kalau rakyat yang bekerja paling level bawah, tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa mendapatkan transportasi publik yang memadai, bisa menggunakan motor dengan subsidi BBM khusus, ujarnya. Cak Imin menegaskan, BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Enggak mungkin, tapi itu difokuskan kepada akses pekerjaan bagi kaum lemah untuk bisa keluar rumah dan bekerja, tuturnya. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Caimin malah tertawa saat wartawan menanyakan soal nama singkatan Anies Caimin yang disingkat menjadi Amin dan dianggap politisasi agama. Ia menegaskan tidak ada yang dipolitisasi, namun tak mengetahui alasan di masjid banyak Amin. Pernyataan itu kemudian disambut tawa oleh wartawan yang ada di lokasi. Hal itu disampaikan oleh Caimin setelah melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh lintas agama di TMII pada Kamis 14 September 2023. Selain berbicara soal singkatan nama Amin yang dianggap politisasi agama, Caimin juga berbicara perihal sosok kapten dalam tim pemenangan Anies Muhaimin. Gus, ini kan sekarang sama Pak Anies ya, dan kalau digabungin dulu ya jadinya Amin. Berarti Amin ini sekarang udah identiknya adalah politisasi dengan buat Gus dan Pak Anies nih berarti. Gimana itu? Politisasi apa? Politisasi masjid. Kami tidak pernah mempolitisasi masjid, tapi nggak tahu di masjid kok banyak Amin. Gus, ini kan sekarang sama Pak Anies ya, dan kalau digabungin dulu ya jadinya Amin. Berarti Amin ini sekarang udah identiknya adalah politisasi dengan buat Gus dan Pak Anies nih berarti. Gimana itu? Politisasi apa? Politisasi masjid. Kami tidak pernah mempolitisasi masjid, tapi nggak tahu di masjid kok banyak Amin. Deklarasi Caimin jadi cawapres dianggap belum bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan oleh pendiri lembaga survei SMRC Saiful Mujani pada Kamis 14 September. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh SMRC, elektabilitas Anies Baswedan hanya sebesar 16,5%. Padahal sebelum mengusung Caimin, Anies mendapatkan suara sekitar 20%. Menurut Saiful, 16,5% pendukung Anies itu mencerminkan kekuatan dua partai pengusung. Dua partai pengusung Anies yang dimaksud adalah Nasdem dan PKB. Saiful mengatakan data tersebut menunjukkan bahwa Anies tidak mempunyai dukungan independen. Pendukung Anies hanya berdasarkan pada partai politik pengusungnya saja. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut
disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat, yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya, yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon Wakil Presiden atau Bacawa Pres, yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengklaim siapapun yang berkoalisi dengan partainya akan jadi pemenang dalam pemilihan umum atau pemilu. Hal itu disampaikan Caimin dalam acara Halakoh Para Anjengan dan Habaib Soreang Bandung, Jawa Barat pada Jumat 15 September 2023. Adapun Caimin dideklarasikan oleh Nasdem dan PKB menjadi Bacawa Pres, yakni mendampingi bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Saudara, Caimin juga menceritakan pada pemilihan umum 2004 dan 2009, koalisi yang diisi PKB menang. Saat itu diketahui koalisi tersebut mengusung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kemudian pada pemilu 2014 dan 2019, koalisi yang diisi PKB juga menang pemilu. Koalisi tersebut mengusung Presiden Indonesia saat ini, yakni Joko Widodo. Ia juga mengatakan pengalaman PKB selama kurang lebih 20 tahun ini cukup untuk menjadi modal dan kekuatan besar pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta jajaran PKB, khususnya di Jawa Barat, saling gotong royong untuk memenangkan pasangan Anies Caimin di Pilpres 2024. Pemerintahan dan kenegaraan. Ibaratnya 20 tahun terakhir PKB bersama pemerintahan Pak SBY 10 tahun, PKB bersama pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun. 20 tahun ini cukup pengalaman bagi PKB untuk menjadi bagian dari kekuatan besar. Kali ini mohonkan kepada rakyat PKB berkesempatan memimpin jalannya 10 tahun perubahan ke depan. Amin. Mohon doa dan dukungan para ulama, para masyayikh, para habaib. PKB memiliki kesempatan untuk menyempurnakan pengalaman 20 tahun jalannya pemerintahan yang kami ikuti. Pak Uda sering bilang, biasanya kalau dalam koalisi siapapun yang ada PKB di situ biasanya menjadi pemenang pemilu tahun ini. Keyakinan ini menjadi motivasi dan energi yang mendorong seluruh komponen, seluruh kekuatan, seluruh jaringan keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah, keluarga besar seluruh jaringan perjuangan umat Islam, wabil khusus perjuangan yang dipimpin oleh kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Saya juga terima kasih hadir di sini, katanya saya lupa, teman-teman yang sudah menjadi relawan Anies Muhaimin yang sudah bergerak dan bekerja selama beberapa minggu bahkan bulan terakhir sudah memiliki rangkaian tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar janji bahan bakar minyak atau BBM gratis apabila dirinya menjadi wakil presiden atau Wapres mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya, wacana BBM gratis tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan atau DPD PKB Jawa Barat, yakni Syaiful Huda, di mana Caimin mengatakan ide tersebut disalahpahami. Ia menjelaskan wacana yang sebenarnya,
yakni subsidi BBM untuk transportasi tidak boleh dihentikan. Sementara ia mengungkapkan apabila berhasil meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang, maka BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat kecil saja. Sementara itu, Saudara, Caimin juga menegaskan bahwa BBM gratis atau 0 rupiah yang sebelumnya dilontarkan Ketua DPD Jawa Barat itu sesuatu yang tidak mungkin. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sekaligus bakal calon wakil presiden atau cawapres Muhaimin Iskandar alias Caimin menceritakan soal keluarnya PKB dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Menurut Caimin, salah satu pertimbangan yang membuatnya beralih dari KKIR dan berkoalisi dengan Koalisi Perubahan setelah mendapat saran dari salah seorang kiai di Jawa Timur. Hal itu disampaikan oleh Caimin dalam orasi politiknya di acara Halakoh Para Ajengan dan Habib di Soreang, Bandung, Jawa Barat, Jumat 15 September 2023. Setelah mendapat masukan dari kiai tersebut, Caimin juga berkonsultasi dengan seorang kiai lainnya. Dia menjelaskan bahwa kiai tersebut bahkan melakukan istiqoroh sebelum akhirnya memberikan masukan kepada Caimin. Diketahui Saudara, Caimin awalnya sempat berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto. Belakangan nama KKIR sendiri berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju atau KIM tanpa sepengetahuan Caimin saat PKB masih di dalamnya setelah PAN dan Golkar bergabung. Namun baru-baru ini Caimin ditunjuk ke Nasdem sebagai bakal calon wakil presiden, pendamping bakal calon presiden atau capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Di mana Anies dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai bakal capres dan cawapres pemilu 2024 pada 2 September 2023 lalu. DPP PKB mengacu pada kabar bumi. Kabar buminya, analisa politiknya, fakta-faktanya adalah kita berkoalisi dengan KKIR. Meskipun suatu hari koalisi KKIR ini kita juga konsultasikan kepada salah satu di Jawa Timur. Beliau bilang, meskipun ini fakta buminya seperti itu, saya melihat fakta lainnya tidak terjadi. Dan betul ternyata tidak terjadi. Di akhir dari pengambilan keputusan ini, kami konsultasi dengan Kiram Suro, salah satunya adalah Kiai Ahmad Badawi yang sedang melaksanakan umroh dan beliau minta waktu. Saya akan istiqoroh Al-Quran, kasih waktu saya 4 jam atau 6 jam untuk melihat prospeknya kayak apa. Itu belum kelihatan gambarannya. 3 jam berikutnya beliau menelpon, istiqoroh saya menunjukkan sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dari rangkaian itulah akhirnya PKB mengambil keputusan bersama Partai Nasdem berkoalisi untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan alhamdulillah deklarasi dilakukan, kita sangat tidak menyangka sambutan dan harapan yang dititipkan begitu besar dan meledak hingga ke seluruh Nusantara, dari Aceh hingga Papua. Amin ya Allah. Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkapkan atau mengklarifikasi terkait kabar